Alhamdulillah, kita melanjutkan pengajian yang saya baca dalam kitab Nasaihul Ibad. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatus tsaniyah, maqalah yang kedua. Yang maqalah pertama kemarin menjelaskan tentang dua perkara yang tidak ada bandingannya kebaikannya, dan dua perkara yang juga tidak ada bandingan keburukannya. Yang pertama kemarin, tidak ada yang membandingi di dunia ini iman. Kemudian yaitu keutamaan yang memberi manfaat kepada sesama muslim atau kepada orang lain. Yang kedua kemarin, dua hal yang sangat tidak baik, yaitu mensekutukan Allah dan memberi madarat atau merugikan orang lain. Kita sekarang dalam bab yang kedua, yaitu bab di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, qala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, alaikum bimujalasatil ulama wastima'il kalamil hukama. Alaikum, hendaknya kalian, bimujalasatil ulama, duduk bersama majelisnya para ulama, yaitu untuk kita dianjurkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk senang duduk bersama para ulama. Ulama itu al-amilina, orang-orang yang mengamalkan ilmunya. Karena bagaimana kita, seperti apa kita, ikut juga ditentukan kita bersama siapa. Seseorang itu akan nyaman, akan senang dengan orang yang sama. Jadi kalau kita senang dengan para ulama, dengan ahli ilmu, orang-orang yang mengamalkan ilmunya, kita akan juga ikut tertarik untuk mengamalkan amal, untuk beramal. Kalau kita bersama anak-anak kecil, kita mau tidak mau kita juga akan bermain, seperti itu lingkungan. Kalau kita bersama orang-orang di pasar, kita pastinya akan berbicara tentang perdagangan, bagaimana pasar itu. Kalau kita duduk bersama orang-orang kantoran juga, kita pasti akan terbawa pembicaraan tentang bagaimana di kantor. Demikian juga kalau kita ini duduk dengan para ulama, kita akan mendapatkan ilmu, karena Rasulullah dalam hadis yang lain menyatakan bahwa ulama ummati, ulamanya di umatku itu ka'ambiya Bani Israel, itu seperti nabinya Bani Israel. Levelnya ulamanya, umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sebanding dengan nabinya zaman Bani Israel. Tentunya sebelum Rasulullah dulu diutus. Ini kan luar biasa.
Jadi orang-orang yang mengamalkan ilmu, para guru-guru kita, ya, kita itu kalau memandang ulama itu akan ibarat HP itu dicas, ya, akan seger, ya, akan apa? Akan semangat di dalam mengamalkan ilmu. Kalau kita ini melihat ulama-ulama, ya, kita sowan ke ulama, kita banyak bersilaturahmi ke ulama, kita akan bisa mengukur diri kita. Oh, ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala itu, ya, kita ini tidak ada apa menciptakan orang-orang yang istimewa seperti ulama-ulama kita. Kemudian kita mengukur diri kita, ternyata tidak ada apa-apanya kita ini, ya. Alaikum bimujalasatil ulama wastima'i kalamil hukama, dan mendengarkan pembicaraannya para ahli hikmah, il'am alimina, yaitu orang-orang yang mengetahui bidzatillahi ta'ala, dengan zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, ma'rifat dengan Allah, orang yang dekat dengan Allah. Kita memperbanyak mendengarkan ungkapan-ungkapan yang disampaikan oleh ahli hikmah, yaitu orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena orang-orang ahli hikmah itu tidak akan berbicara kecuali hal-hal yang sifatnya bermanfaat, itu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ahli hikmah itu orang yang tidak pernah hatinya terpaut selain kepada Allah. Jadi tidak pernah terputus hatinya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Ahli hikmah itu bisa juga disebut dengan para waliullah yang tidak pernah melupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mendengarkan kata mereka, ya, itu memberi manfaat kepada kita. Kita akan mendapatkan nur, ya, mendapatkan hikmah. Jadi orang-orang ahli hikmah itu adalah orang-orang al-musibina fi aqwalihim wa af'alihim, yaitu orang-orang yang cocok antara ucapannya dengan perbuatannya. Apa yang diucapkan itulah yang dikerjakan, ya. Jadi beda dengan penceramah-penceramah kayak kita ini, rata-rata hanya bisa ngomong tapi belum bisa menjalani. Belum ahli hikmah, masih penceramah, masih tukang pidato saja, ya. Ya, masih sebatas teori kita ini, belum bisa mengamalkan. Tapi ahli hikmah itu beliau ini benar-benar mengamalkan apa yang diamalkan, bahkan tidak akan mengucapkan apa yang dia tidak amalkan. Dia nggak apa-apa lah, lumayan masih bisa teorinya, ya. Nanti pelan-pelan kita benahi menjadi amalan gitu. Jadi ahli hikmah itu waliullah, ya, kekasih-kekasihnya Allah yang hatinya terlalu terpaut dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi cocok antara apa yang dia katakan dan apa yang dikerjakan. Fa innallaha, sesungguhnya Allah Ta'ala, yuhyil qalbal mayyita, karena Allah itu akan menghidupkan hati yang mati. Hati itu ya ada matinya, ada hidupnya, ya. Hati yang mati itu cirinya adalah
hati yang nggak bisa menerima nasihat itu mati. Di Allah itu akan menghidupkan hati yang mati itu ya binuril hikmah, dengan nurnya hikmah, dengan banyak mendapatkan nasihat dari para ulama, para ahli hikmah. Ini hati kita akan menjadi tergugah, yang dulunya mati menjadi hidup, sehingga ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sulit mendapat nasihat menjadi gampang menerima nasihat. Yang dulu lupa dengan Allah menjadi ingat dengan Allah. Nah, mendapatkan ilmu al-ilmu nafi', yaitu ilmu yang bermanfaat. Hikmah itu adalah ilmu yang bermanfaat. Jadi Allah akan menghidupkan hati yang mati dengan cahaya hikmah. Kama yuhyil ardo, sebagaimana Allah menghidupkan bumi, ail maitata, ya, yang mati, bima il matori, dengan air hujan. Sebagaimana bumi yang kering yang nggak pernah hujan, kemudian bumi itu yang mati karena nggak pernah hujan itu kemudian hujan dan menjadi bumi yang subur. Ya, asal nggak banjir saja, Pak. Ini di Jawa Tengah ini banjir luar biasa. Ini hujannya kebanyakan itu, ya enggak. Jadinya apa? Jadi musibah. Mulai dari Kudus, Demak, Semarang, Purwodadi, ya, Gerobokan, semua ini kena, Pati. Ya. Ada ngungsi, masya Allah, nggak pada tidur mereka ini, puasa-puasa nggak bisa tidur gara-gara air hujan. Mereka ada yang rumahnya tenggelam separuh, ada yang sampai di atap, ya. Termasuk Pati itu ya di daerahnya Pak D apa, Pak D Mijan itu sudah setengah rumah. Nanti ya itu hujan luar biasa. Di Demak itu sudah ada yang seatap, ya, Jalan Pantura mati lumpuh total. Ya, ini kebanyakan hujannya bukan menghidupkan bumi yang mati, tapi menjadi musibah, ya. Jadi Allah menghidupkan hati yang mati bagaikan, ya, dengan ilmu hikmah, sebagaimana Allah menghidupkan bumi yang kering kemudian dengan turunnya hujan yang dulu nggak bisa ditanami apa-apa menjadi subur. Ini, ya. Wa fi riwayat At-Tabrani, dan dari riwayat Imam At-Tabrani an Hanifah, dari Hanifah, jalisul al-kubara, duduklah kalian semua dengan para orang-orang besar di mata Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu orang-orang ahli ilmu, ahli hikmah. Jadi kita disuruh duduk bersama mereka supaya apa? Supaya kita ini, hati kita menjadi hidup, dengan ilmunya para ulama. Jadi dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang dimaksud dengan para ulama itu, jadi al ulama'u salah satu, ulama itu dibagi menjadi tiga. Jadi salah satu aqsam dibagi menjadi tiga, yaitu al-ulama'u biahkamillahi ta'ala, yaitu para ulama, orang-orang alim dengan hukum-hukumnya Allah. Ini dikenal dengan al-fuqaha, ahli-ahli fikih, ya, berpikir ini halal, ini haram, ya, yang ini boleh, ini tidak boleh. Ya, mereka ini ahli
di dalam ilmu fikih, hukumnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, hukumnya seperti ini, ya, hukumnya apa? Ya, ini para ahli fikih. Wa ya ashabul fatwa. Ya, inilah ulama-ulama yang kita dengar fatwanya. Ya. Jadi fatwanya yang tidak sesuai dengan hawa nafsunya, tidak sesuai dengan apa pesanannya, tetapi benar-benar sesuai dengan apa yang menjadi ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Jadi bisa menghalalkan sesuatu, mengharamkan sesuatu sesuai dengan hukumnya Allah Subhanahu wa taala. Mereka inilah ahli fikih, ya, al-fuqaha, orang-orang ahli fikih. Ini ulama. Itu yang pertama. Wal ulama, dan yang kedua adalah ulama bidzatillahi faqat. Ulama yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi hidupnya itu tidak pernah terlepas hatinya dengan Allah Subhanahu wa taala, ma'rifatullah, ma'rifat kepada Allah. Orang-orang ahli zikir, thariqah, orang thariqah, ya, yang tiap hari itu berdoa, berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa humul hukama, mereka inilah ahli hikmah, yang apa yang diucapkan dan sehingga mereka dengan ahli hikmahnya itu bisa kasyaf, bisa mengerti, bisa tahu. Di apa yang diucapkan itu biasanya terjadi, ya, seperti itu. Ya, tahu, ya, karena dibuka kasyafnya oleh Allah Subhanahu wa taala, hijab. Ya. Dan mereka ini kadang-kadang tidak kita ketahui, ya. Yaitu wali-waliullah itu tahunya setelah tidak ada, baru orang itu tahu, oh ternyata beliau itu adalah ahli hikmah, orang-orang ahli hikmah. Ya, jadi ada ulama yang secara intelektual, keilmuan agamanya luar biasa. Mereka ini adalah disebut dengan fuqaha, ya. Ada orang yang secara ritual, ya, secara ritual kuat, yaitu antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala selalu tersambung. Dan ada yang ketiga adalah ulama yang dua-duanya secara ilmu juga luar biasa, secara ritual juga luar biasa. Nah, ini namanya al-kubara. Ya, mereka inilah para pembesar-pembesar, ya, menurut Allah Subhanahu wa taala. Jadi tiga orang ini semuanya baik. Orang yang selalu meneliti, ya, karena perkembangan dunia ini perlu membutuhkan ahli fikih. Satu contoh misalnya, orang boleh tidak berpuasa dalam keadaan musafir, contohnya. Terus sekarang itu bagaimana menghukumi sopir, sopir bis malam itu, atau sopir yang nggak pernah berhenti jadi musafir itu. Kayak begitu perlu ahli ilmu untuk menentukan apakah dia dituduhkan sebagai musafir atau dia itu bukan musafir. Musafir boleh mengqashar sholat, menjamak sholat. Lapa selama hidupnya terus mereka harus menjamak sholat terus, karena memang kehidupannya ya di situ terus. Nah, ya kan, gitu. Nah, ini perlu pemikir-pemikir seperti itu. Kalau kita ini tinggal tompo mateng, menerima matangnya saja. Oh, ini boleh, ini tidak boleh, tapi tidak mengkaji, ya, tidak bisa berijtihad. Karena ilmu kita, kapasitas ilmu kita tidak memenuhi syarat. Nah, ini namanya yang tidak terjadi pada zaman Rasulullah kemudian menjadi ijma'ul ulama, disepakati para
para ulama. Jadi kalau menurut Imam Syafi'i, orang yang seperti itu kayak tadi bis itu, sopir bis ataupun pegawai yang berat, orang yang pekerja berat ini, orang bekerja di proyek ini, terus dia kerjanya di situ. Nah, tiap hari bilang nggak kuat puasa, kapan puasanya nanti? Jadi dibedakan antara musafir dengan non musafir. Kalau Imam Syafi'i ya sepanjang dia memang musafir bepergian ya namanya musafir, boleh ya membatalkan puasanya. Tapi menurut mazhab Imam Maliki tidak ya. Namanya musafir itu adalah orang yang bepergian bukan bekerja. Kalau bekerja itu bukan musafir namanya, tapi dia memang pekerjaan profesi ya, seperti itu diantaranya. Nah ini perlu ada orang-orang pemikir untuk seperti itu. Terus berpikir tentang riba, apakah bank itu riba atau tidak. Ini tidak bisa kita berpikir sendiri. Ini harus melibatkan para ulama, ahli ilmu fikih, sehingga bisa menetapkan satu hukum yang nanti diberlakukan di masyarakat. Nah inilah, maka kita oleh Rasulullah dianjurkan untuk banyak-banyak bersama mereka, orang-orang ahli hikmah, orang-orang ulama ini, supaya hidup kita menjadi hati kita menjadi hidup sebagaimana bumi yang kering, yang mati kena tetesan hujan sehingga menjadi subur. Ya itu. Jadi itu yang pagi hari ini saya sampaikan. Kita mudah-mudahan bermanfaat dan kita bisa mengamalkan, dan kita tutup dengan doa akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.